Bagian ketiga itu berbicara tentang hidup tanpa topeng. Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahuinya hidup tanpa topeng itu seperti apa. Hidup tanpa topeng itu kayak transparan gitu. Jadi yang pertama itu tumbuh lewat masalah. Mengapa masalah tidak untuk disimpan tetapi dibagikan? Karena kebanyakan kita manusia ketika kita mengalami masalah, banyak orang itu suka kayak diam-diam gitu. Banyak orang suka menyimpan tapi tidak mau membagikan baik kepada Tuhan maupun kepada teman-temannya. Tetapi di sini kita melihat Allah itu ingin kita bertumbuh dan kita sebagai orang percaya salah satu karakter yang Allah kehendaki yaitu hidup jujur. Eh, Hidup jujur atau hidup apa adanya. Selanjutnya, menyembunyikan masalah, menambah masalah. Yang pertama, masalah dapat berkembang jika didiamkan, sebab masalah selalu tumbuh dalam kegelapan. Jadi ketika kita mendiamkan masalah kita, nah masalah itu akan berkembang. Semakin kita berdiam, kita mulai kayak hidup sendirian dan hidup dalam kegelapan. Selanjutnya, menyimpan masalah dan dosa justru hanya menyebabkan kesombongan kita. Nah, kenapa menyimpan masalah dan dosa justru hanya menyuburkan kesombongan kita? Karena kita merasa bahwa hidup kita itu sudah benar. Padahal kita tahu ini kita sudah berbuat dosa, tetapi kita berusaha menyembunyikan dosa kita. Akhirnya kayak kita jadi sombong. Selanjutnya, nah yang keempat, mengenali bahasa cinta tubuh. Yang pertama, tubuh itu sangat berharga dan oke, Pak. Tubuh sangat berharga dan perlu kita mengaguminya. Nah, teman-teman, tubuh kita itu sangat berharga dan perlu kita mengaguminya. Nah, kenapa saya katakan sangat berharga? Karena tubuh kita diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi kita harus belajar menghargai tubuh kita. Untuk itu, tubuh orang percaya sangat berharga karena di mana Roh Kudus itu berdiam. Jadi Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup atau persembahan yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan juga mau kita harus menjaga dan memelihara tubuh kita sebaik-baiknya. Yang kelima, self-talk. Self-talk. Nah, berbicara tentang self-talk berarti berbicara tentang jembatan keberanian untuk kita berbicara secara transparan tentang diri kita kepada Tuhan. Dan setelah kita berani mengakui diri kita sendiri kepada Tuhan, yang pastinya kita juga berani berbicara diri kita kepada sahabat atau kepada kakak rohani. Nah, berbicara tentang self-talk atau kesadaran diri, itu berbicara tentang diri kita sendiri atau berbicara tentang diri kita kepada Tuhan. Nah, tujuannya dapat mengontrol, mensinergikan, dan mengharmonisikan alam pikiran, emosi, kehendak, dan alam perilaku kita. Nah, manfaat self-talk ini adalah kita dapat mengasihi diri sendiri dan dapat menghitung potensi ilahi yang ada pada diri kita. Kemampuan dan kualitas self-talk dipengaruhi dua hal besar. Yang pertama, pengenalan diri kita akan Tuhan, dan yang kedua, pengenalan terhadap diri kita sendiri. Yang keenam, berbicara tentang mencukupkan diri. Nah, mencukupkan diri itu seperti apa? Yang pertama itu kita harus belajar untuk bersyukur. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang itu tidak merasa cukup, tidak merasa puas dalam hidupnya, dan banyak yang tidak merasa bersyukur. Tetapi hal yang harus kita ketahui, kita harus belajar untuk mencukupkan diri. Karena mencukupkan diri itu sangat penting. Dan perasaan cukup juga dapat menjadi senjata batin melawan naluri keserakaan dalam keinginan daging kita yang sudah jatuh dalam dosa.
Dan perasaan cukup juga akan membuat kita sehat dan bahagia. Sebaliknya juga, ketika kita tidak punya perasaan untuk merasa cukup, nah dapat membuat kita menjadi orang yang suka iri hati, cemas, juga gampang marah karena merasa tidak puas. Jadi kalau orang yang tidak merasa tidak cukup, dia tuh gampang marah melihat seseorang berpakaian begini-begini, sudah cepat iri hati. Yang ketujuh, bersikap benar terhadap kemapanan. Nah, teman-teman, tidak salah ya kalau berbicara tentang kekayaan atau jabatan dan kemapanan. Tetapi dalam kemapanan itu kita harus waspada. Nah, kenapa saya sebut waspada? Karena kebanyakan orang ketika dia sudah mulai mapan, dia sudah memiliki segalanya atau kebutuhan yang lebih lah. Dia tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidupnya atau tidak lagi prioritas Tuhan dalam hidupnya. Jadi Tuhan itu sudah menjadi nomor 2. Jadi yang perlu kita ketahui, mapan itu bisa, tapi kita harus mengutamakan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Yang kedelapan berbicara tentang mendaur ulang kehidupan. Nah, di sini Profesor Graham berpendapat kemiskinan yang paling miskin adalah tidak punya masa depan. Masa depan ada dalam pendidikan. Walaupun punya uang, jika tidak digunakan untuk pendidikan, maka masa depan itu akan suram, bahkan hilang. Satu-satunya yang bisa menghilangkan kemiskinan adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting. Jadi kita perlu bersyukur kalau kita masih saat-saat ini masih bisa berpendidikan, masih bisa belajar, masih bisa kuliah. Karena di luar sana itu banyak orang ingin berpendidikan tetapi tidak punya uang, jadi perlu untuk kita bersyukur. Yang kesembilan, itu berbicara tentang reparenting. Reparenting adalah proses mengolah ulang pengalaman ke orang tua kita dulu yang buruk. Caranya itu mencari figur orang tua yang baik di sekitar kita, bergaul karib, dan menjadikan mereka seolah orang tua kita. Juga mengamati dan meneladani mereka, baik sebagai orang tua maupun sebagai suami istri. Penutupnya, ternyata dalam anugerah Tuhan, pohon keluarga yang rusak bisa dipulihkan. Yang penting kita bersedia memutuskan untuk tidak mengadopsi buah-buah busuk dari generasi sebelumnya. Oke, terima kasih. Ya, bagus, Nimsi. Berikutnya, silakan.